Alhamdulillah, binikmatihi tatimmu shalihat wa binikmatihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Alhamdulillah ikhwatu fillah, dalam pertemuan yang hari Senin ini kita bertemu dalam majelis ilmu yang menjelaskan insyaallah mengenai tadabbur Al-Quran. Tentunya walaupun berpapasan dengan tayangan bola gitu ya, lawan apa sekarang teh, lawan Arema, tapi tidak menggugurkan semangat kita dalam belajar ya. Alhamdulillah, mungkin beberapa pilar walaupun dari kami ya, dari kita juga sudah ada yang mulai Senin Kamis lagi ya, dari yang kemarin mungkin mengalami sakit dan pemulihan gitu ya, walaupun mungkin juga masih ada yang sakit gitu ya, mulai lagi gitu ya Senin Kamis ya, mungkin rasanya ya feel-nya itu beda gitu ya, apa yang terasa di badan ada terasa di mulut beda gitu ya. Tentunya semoga Allah senantiasa meridhoi menerima amal-amal kita. Nah, mengenai tadabbur Al-Quran, yang dimana kunci-kunci untuk tadabbur Al-Quran, yakni tadabbur, kuncinya yang pertama adalah cintailah Al-Quran, gitu ya. Ya, iklan dulu ya. Diapakan cara gitu ya cinta Al-Quran itu? Diantaranya difikirkan dan dipahami. Dengan apa itu? Dengan hati ya. Karena apa? Hati itu penggerak gitu ya. Hati itu penggerak. Orang mengatakan sekarang mikir dan mikir. Sebenarnya kalau dia berpikir itu ketika disaring dari hatinya, nah itu akan meraih yang terbaik. Nah, itu. Bukan hanya mikir lewat akal gitu ya, tapi tanpa hati gitu ya, beda ya. Akal berpikir tanpa hati ya cenderung akalnya ya mungkin logika saya gitu ya, logika saya berpikir tentang anu, tentang itu, tentang A, tentang B, beda pikirannya dengan yang lain gitu ya. Tapi kalau dipikirkan melalui hati, yang hati itu senantiasa dipelihara dengan Al-Quran, itu pasti akan senantiasa menghadirkan objek pikiran yang sama gitu ya. Nah, karena apa? Hati itu adalah perangkat untuk memahami dan berpikir.
gitu ya. Memang melalui akal kita bisa memahami, tapi melalui hati ya, bukan hanya memahami dan berpikir, tapi kalau melalui hati bisa disari, ya bisa disari, bisa dikendalikan akal itu, sehingga nanti pada ucapan, pada tindakan apa yang akan dilakukan gitu ya, adalah yang terbaik kalau melalui hatinya gitu. Nah gitu. Dan hati berada di tangan Allah. Ya. Senantiasa Allah bolak-balikan hati seorang hamba. Ya. Karenanya kita berdoa ya. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini. Ya. Wahai engkau yang bolak-balikan hati, tetapkanlah kami dalam agamamu, dalam Islam. Ya musarrifal qulub, sarrif ala taatik. Wahai engkau yang merubah ya, sarif, tasrif, perubahan ya, perubahan gitu. Rubah hati gitu ya, atau apa bahasa enaknya gitu ya, kalau berubah hati, apa bahasa enaknya kalau berubah hati ya. Hah? Jadi sarifal qulub ya, sarif itu kan berubah gitu ya. Kalau muqallibal qulub berarti bolak-balik ya, belok-belok ya. Kalau sarifal qulub berarti ya hati itu kan cenderung nggak konsisten gitu ya, kadang berubah terhadap hal yang satu, berubah lagi terhadap hal yang lain gitu ya. Nah, tapi kita minta sarif qalbi ala taati ya, atau cenderungkan gitu ya kita kepada ketaatan ya padamu, pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Cenderungkanlah aku pada ketaatan padamu ya. Ya. Jadi itu yang kita minta ya. Yang sudah hafal ya tinggal kita amalkan ya, muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taati. Sudah tinggal kita amalkan ya. Kita baca ulang-ulang terus menerus ya, kita baca ya. Karena yang paling berat itu kata Sufyan Ats-Tsauri apa? Ya hati. Kadang niat itu kan dari hati itu tidak tetap ya. Kadang niat itu tidak tetap ya. Bisa berubah-ubah niat itu ya gitu. Jadi berat posisi hati itu ya. Karena itu kalau hati tidak dicerna dengan Al-Quran, ya hati kita cenderung berpikir kepada akal, nantinya tidak akan konsisten. Ada suatu hal ketaatan ya, pada suatu hal ya harusnya tauhid ya, akan tapi terombang-ambing ya. Hati kita terombang-ambing kalau tidak dicerna dengan Al-Quran. Nah itu. Nah kita bahas dulu yang pertama, bahwa hati adalah perangkat. Kita sedikit nas yang menjadi dalil.
Dari Al-Quran saja lebih dari 100 ayat. Oh, lebih dari 100 ayat ya. Lumayan kalau dibaca semuanya ngejar 100 ayat. Mungkin habis waktu. Nah, di antaranya ada 3. Nih, 3 saja. Di antaranya inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu. Ya. Surat Al-Kahfi ayat 57. Sesungguhnya kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Kan dari mana? Dari hati dulu, ya. Iya, yang tertutup hatinya, bukan akalnya, ya. Jadi berawal dari hati, ya. Yang namanya pandangan juga berawal dari hati. Pandangan, ya, rasa suka, rasa tidak suka, berawal dari hati, ya, gitu. Mau melihat apa aja gitu ya, melihat makanan, oh suka pada makanan ini, oh, hatinya merasakan, oh, ini suka saya gitu. Bukan hanya di lidah gitu ya. Ya. Ya kadang di lidah kan bisa lisannya belum tentu benar gitu ya. Nah itu kan berawal dari hati memahami Al-Quran itu ya. Terus Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahu salah ya. Saya lupa nih. Fatakuna lahum ya. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Itu ya. Ya, agak terlupa ya. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, ya, sehingga hati akal, nah, ini ada yang menafsirkan juga hati itu akal, atau ada yang menafsirkan juga hati itu jantung, ya, kalbu. Hingga hati mereka tidak dapat memahami. Telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, ya, tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Jadi hati yang ada dalam dada yang sebenarnya itu adalah buta. Hah? Hati yang beku? Ya maksudnya itu sama. Susahnya di nasihat ya. Ya itu hatinya yang maksudnya kan ketika sulit diberi nasihat misalnya, itu hatinya tidak memahami. Jadi bukan telinganya, bukan matanya, tetapi hatinya ya. Bukan hanya otaknya, tapi hatinya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam rongganya. Al-Ahzab ayat 4. Jadi kita akan pernah dulu sementara untuk bahas lebih lanjut ya, lebar, karena tujuan kita hanya mengingatkan bahwa hati adalah media untuk memahami, pikir, dan mengetahui segala sesuatu, termasuk dalamnya memahami dan tadabbur Al-Quran ya. Yang saja memang dari tafsir para ulama, hati itu ya berbeda-beda. Ada yang dikatakan itu akal, ada yang dikatakan itu jantung, itu ya, hati itu ya.
beda-beda. Ada yang mengatakan ya hati itu ya karena dari hati nanti barulah ke akal gitu. Ya. Tapi ya tentunya juga akal itu tidak akan mampu berpikir kalau tidak berawal dari hati gitu ya gitu. Nah gitu ya yang saya pahami ya. Allah alam. Kemudian yang kedua, bahwa hati kita berada di tangan Allah. Tidak seorang pun berbagi hal ini dengannya. Allah membuka dan menutup hati tersebut kapan dia kehendaki berdasarkan hikmah dan ilmunya. Allah firman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Surat Al-Anfal ayat 24. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah membatasi antara hati manusia, ya, antara manusia dan hatinya. Bainal mar'i wal qalbi. Terus tadi ya surat Al-Kahfi ayat 57 ya. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafaqahu. Sesungguhnya kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Terus di ayat 57 juga masih ya. Ta'srifu an ayat ini Al-A'raf bukan Al-Kahfi ya. Salah tulis nih ya. Surat Al-A'raf harusnya. Ta'srifu an ayat yalladina yatakabbaruna fil ardi ya betul. Yatakabbaruna fil ardi bighairil haq dan seterusnya gitu ya. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaan aku untuk orang-orang yang menyombongkan diri ya di muka bumi gitu ya. Bighairil haq dengan tidak benar gitu ya. Kalaupun sombong gitu ya. Ya mau benar tidak benar itu sombong itu dosa besar itulah gitu ya. Mau bighairil haq atau bil haqi, sombong itu dosa besar gitu ya. Dosa besar gitu ya. Tidak ada yang membenarkan kesombongan itu. Ya. Ya sombong angkuh ya. Tinggi hati ya sama saja. Sombong angkuh tinggi hati sama saja ya. Nah, bagaimana untuk membukakan hati itu? Allah telah memberikan beberapa jalan. Siapa yang menempuhnya akan sampai pada tujuan dan siapa yang menyimpang akan merugi. Nah, kalau kita misalnya memahami Al-Quran, coba untuk mengingat bahwa hati kita itu di tangan Allah ya. Allah membatasi antara manusia dan hatinya ya. Jadi kita sekarang mengerti standar keberhasilan itu bukan hanya metode atau kiat ya. Jadi bukan hanya metode yang paling bagusnya, bukan hanya pencerahan yang paling bagus retorikanya gitu ya. Bukan hanya kiat yang paling bagus quotes-nya, bukan. Tapi apa? Karena Allah yang membuka atau menutup hati seseorang. Gitu ya. Nah, itu. Sekalipun orang itu bagus retorikanya gitu ya, atau bagus secara penerangannya, penjelasannya, hafalannya dan sebagainya ya, metodenya. Tapi kalau hatinya tidak dibuka ya buat apa juga buat apa juga ya. Yang paling itu mah cuman sekedar usaha ya, usaha bisa dinilai gitu ya. Tapi ya hasilnya ya Allah kembalikan, pasrahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah gitu. Jadi kita selalu mengingat bahwa hati kita di tangan Allah. Allah membatasi antara manusia dan hatinya, ya. Maka hasil yang kita petik dari usaha adalah menghayati Al-Quran. Jadi yang terpenting bagaimana kita berusaha menghayati Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Ya semoga Allah bukakan juga hati kita untuk yang lebih lagi kita mengamalkannya gitu ya. Karena memang tidak mudah mengamalkan Al-Quran itu ya. Tidak mudah. Seseorang bisa saja berkata, ya, bisa saja berbicara, tapi ketika giliran dia mengamalkan itu berat, ya. Orang bisa aja berbicara, ayo berinfak, ayo bertahajud, ayo bersedekah, tapi kenyataannya ya enggak. Enggak banyak yang demikian gitu. Ya ngajak kumpul gitu ya. Ayo Allah gitu. Ya, karena Rasul juga bukan hanya beramal, ya, tapi beliau juga menyontohkan. Beliau adalah sosok yang patut kita teladani, gitu ya. Rasul juga itu sosok yang patut kita teladani, ya, bukan hanya bicara saja gitu ya. Nah gitu. Bukan hanya metode saja yang paling bagusnya, tapi senantiasa mengamalkan, ya, menjadi contoh gitu. Jadi pada hakikatnya maka nikmat yang agung dari Allah apa? Yang membuat kita harus bersyukur, bukan takabur, ya gitu. Nikmat dari Allah itu senantiasa kita syukuri, bukan kita sombongkan, ya. Oleh karena itu, bila mana Allah memberi kita pemahaman terhadap Al-Quran dan menyingkap maknanya, dibukakan hati kita untuk kita, ya pujilah Allah, ya. Mohon tambahlah kepadanya. Andarakanlah nikmat hanya kepada Allah. Terus perhatikanlah pengakuan kita senantiasa juga pengakuan lahir dan batin kita, ya gitu, untuk senantiasa bersyukur dan mengamalkan Al-Quran. Bagaimana relevansi cinta Al-Quran dan tadabbur? Tentunya juga mencintai sesuatu, hati itu terkadang terlambat pada hal itu, merindukan dan menginginkannya serta tidak pedulikan, itu dimaklumi, ya, dimaklumi. Hati jika telah mencintai Al-Quran, ya, itu akan merasa nikmat, ya. Nikmat dalam membacanya, gitu ya, membacanya per halaman, gitu ya, atau per ayat juga apa-apa, ya, sambil memahami ayat itu, ya. Merasakan kenikmatan dengan membacanya berulang-ulang, akan terfokus untuk mengerti dan memahaminya. Lalu terwujudlah penghayatan yang mantap dan pemahaman yang mendalam. Yaitu kan perlu waktu, ya. Perlu juga senantiasa bimbingan. Dan bimbingan itu kan tidak waktunya itu sebentar, senantiasa terus-menerus, ya. Bahkan ya sampai waktunya juga dari yang lahat, ya, terus menuntut ilmu, ya.
Sebaliknya, jika cinta itu tidak ada, mengarahkan hati menghadap Al-Quran itu sangat sulit. Kalau nggak ada cinta Al-Quran, ya lihat Al-Quran itu sangat sulit, ya gitu. Ya kalau kita tertutup gitu ya, itu sulit sekali itu melihat Al-Quran saja gitu ya, waliyazubillah. Ya, semoga kita senantiasa terus ya terbuka hati kita untuk ya interaksi dengan Al-Quran ya, interaksi dengan Al-Quran ya, senantiasa bersama Al-Quran. Karena kalau tidak demikian itu berat ya, sulit dan berat. Tidak berhasil kecuali setelah melewati perjuangan dan perlawanan yang sangat gigih ya. Ya kita perlawanan melawan setan gitu ya gitu. So, melawan setan, melawan kantuk gitu ya. Kantuk yang sangat sulit kadang gitu ya. Ya ada setannya juga dalam kantuk juga ya. Kadang-kadang gitu ya. Kalau kantuknya kantuk malas gitu ya. Kantuknya itu karena malas ya, jadi ada setan ya. Jadi harus dilawan gitu ya. Kalau nggak dilawan ya berat ya. Kalau kita merasa berat karena pekerjaan ya, kita harus senantiasa menyediakan waktu ya, meluangkan waktu kitanya, lawan gitu ya, lawan kesibukan itu dengan menyediakan waktu ya. Oleh karena itu, menghadirkan kecintaan terhadap Al-Quran adalah cara yang paling efektif untuk mewujudkan penghayatan pada level tertinggi ya. Contoh nih, sebuah realita nih ya. Seorang siswa yang antusias menyukai pelajaran tertentu itu akan cepat memahami dengan baik pelajaran tersebut. Misalnya dia cinta matematika ya, cinta biologi misalnya, dia pasti cepat memahaminya gitu ya gitu. Karena dia baca terus ya, berusaha membaca, mendalaminya gitu ya, menghafalkannya bahkan itu ya, dia cepat langsung gitu ya gitu, karena dia cinta akan pelajaran itu ya, cinta matematika gitu ya. Dengan sendirinya gitu ya, dia juga menyelesaikan PR dan tugas dengan waktu yang singkat gitu ya gitu. PR-nya juga PR matematika langsung gitu ya gitu, set gitu ya, langsung gitu ya, PR matematika itu ya. Nggak PR-nya itu nunggu seminggu, nunggu besok lagi, nunggu nanti pas di sekolah gitu ya, baru kerjasama dengan teman menyontek gitu lah gitu. Gitu ya. Nah itu karena apa? Sudah cinta ya, sudah cinta pada pelajaran itu ya. Sementara siswa lain hampir tidak mengerti sama sekali apa yang disampaikan hingga dijelaskan berulang kali ya, karena tidak menerapkan rasa cinta itu ya. Dan tugasnya juga nggak selesai gitu ya. Meskipun tentang waktunya misalnya dikasih waktu seminggu 2 minggu untuk menyelesaikan PR, tapi sekarang ada pemerintah yang baru nggak ada PR senang itu, nggak ada PR gitu ya. Allah alam. Ya menteri yang baru, siapa menteri yang baru pendidikan? Nah itu. Pendidikan enggak, itu yang maksudnya yang dari Presiden Prabowo sama menteri itu. Katanya nggak ada PR sekarang mah, nggak usah ada PR gitu ya gitu. Jadi kalau dulu ya sebelumnya juga sebelum Prabowo itu ada PR gitu ya gitu. Sekarang nggak ada gitu. Padahal itu untuk mengisi waktunya di rumah gitu ya. Kan di rumah ngapain? Main game gitu, main PS gitu ya.
ya nonton TV juga nggak bermutu misalnya gitu, kecuali ya nonton TV kajian ya atau edukasi gitu ya. Ya, tapi terkadang kan anak itu ya susah gitu kan, kalau anak kecil kan susah dididiknya gitu ya. Ya terkadang untuk dikasih tontonan yang bagus ya susah, maunya tontonan ini gitu ya, maunya kartun dan sebagainya gitu ya, kadang yang kurang mendidik dan sebagainya gitu ya, makanya dikasih PR gitu ya gitu. Ya wajar dikasih PR, tapi zaman sekarang ya di saya bukan nyinggung pemimpin ya, enggak nyinggung pemimpin, saya mah enggak, cuman dia ini mah tambahan ya, tambahan bahwa PR itu sebenarnya bagus ya, kasih PR. Kadang kan anak itu kan ngaji gitu kan gitu, ngaji setiap maghribnya, belum maghrib juga dikasih apa PR untuk menghafal, kayaknya menghafal doang, bukan menulis Al-Quran misalnya. Kan ada juga yang menulis Al-Quran PR-nya, ada juga yang menghafal ya. Tapi ya di pemerintah kita ya ini bukan nyinggung ya, ya ini mah tambahan saja ya gitu ya, walaupun minkum gitu ya. PR itu untuk mengisi waktu anak, karena emang kadang anak itu susah gitu ya, sulit ya, kalau tidak diarahkan ya berat. Nah itu hanya kan diarahkan dengan baik gitu ya, bukan hanya hiburan saja gitu ya, bukan hanya main saja, tapi bagaimana diarahkan dengan pelajaran ya ada di rumah gitu ya, bisa jadi dengan ngaji, bisa jadi dengan les gitu ya, tapi les banyak teing juga kan, jadi males kadangnya. Itu kembali lagi pada orang tua bagaimana mengendalikannya gitu ya, jangan sampai les banyak teing jadi males ngaji gitu ya, males baca Quran itu ya, kadang harus bagaimana kita mengendalikannya gitu ya gitu. Jangan sampai nanti karena lesnya banyak jadi berhenti baca atau berhenti belajar Al-Quran gitu ya gitu ya, jadi mundur gitu belajar Al-Quran kayak gitu ya, jangan sampai gitu ya. Nah ini harus dikendalikan gitu ya. Nah, itu ya tentunya juga PR itu yang itu salah satu hal juga yang senantiasa mendidik anak itu ya gitu sebenarnya. Walaupun tentunya juga ya jangan terlalu banyak juga ya, yang sederhana juga PR juga ya. Oke. Tentunya juga ini bagaimana kita tanda-tanda cinta Al-Quran. Ada indikasinya, yakni senang bertemu dengan Al-Quran, tidak bosan berlama-lama dengan Al-Quran ya, dalam satu majelis. Tidak bosan ya gitu. Walaupun udah setengah jam, udah 45 menit, tidak bosan gitu ya. Dan juga rindu. Kalau misalnya dalam kondisi yang lagi jauh, dalam kondisi yang lagi rentan gitu ya, posisinya lagi jauh dari Al-Quran. Iya. Ya. Ya. Misalnya seorang itu jauh dari Al-Quran, membayangkan bagaimana, nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman jauh dari Al-Quran itu. Maka kita bayangkan bagaimana terus kita menelaah Al-Quran, menyingkirkan dari halangan-halangan itu ya, menyingkirkan dari halangan-halangan malas gitu ya, antaranya kadang-kadang. Dan banyak konsultasi dengan Al-Quran tentunya juga ya, terbimbing kalau orang itu dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, terbimbing untuk menjadikannya terus sebagai rujukan dalam kehidupannya, dalam setiap permasalahannya, kecil maupun masalah yang besar gitu. Dan menaati perintah serta menjauhi larangan Al-Quran. Nah itulah ciri-ciri yang terpenting bersahabat dengan Al-Quran. Nah kalau ada tentunya juga bersemi, yaitu alhamdulillah ya, kita semoga senantiasa terus menerus ya berkesinambungan gitu ya, berdoa kepada Allah ya.
Tapi kalau tidak ada, maka tanyalah pada diri kita ya, kalau tidak ada gimana gitu. Atau ketika misalnya rasa cinta itu berkurang, aduh ya, hati-hati gitu ya gitu. Karenanya kita harus senantiasa bertanya pada diri kita, seberapa besar kita cinta Al-Qur'an ya, atau apakah saya mencintai Al-Qur'an, nah gitu ya. Harus dipertanyakan gitu ya. Itu sangat penting ya. Dan hanya kita yang bisa menjawabnya gitu ya. Menjawabnya senantiasa syarat dengan makna ya jawaban itu. Nah gitu ya. Masih sedikit lagi nih ya, kagok. Sebagian besar kita misalnya kalau ditanya, nah tanyanya itu apakah mencintai Al-Quran, misalnya dia jawabannya apa? Oh tentu saya cinta Al-Quran gitu ya, pasti saya cinta Al-Quran gitu ya, gitu dengan tegas bahkan jawabannya itu. Tapi kalau ditanya gini, pertanyaannya, nah, bisa nggak baca Quran? Ya kan kalau ditanya kayak gitu ya, bisa nggak baca Quran gitu ya. Aduh. Atau misalnya bagaimana mungkin saya tidak mencintai Al-Quran? Nah, gitu ya. Itu memang pertanyaan itu jujur enggak gitu ya. Kalau ditanya kayak gitu jujur enggak gitu ya. Bagaimana bisa disebut cinta Al-Quran kalau misalnya ketika beberapa menit duduk bersama Al-Quran sudah ngantuk gitu ya, sudah pindah langsung gitu ya, baru beberapa menit aja, baru 2 menit 3 menit udah pindah ke HP lah gitu, pindah ke main game, main PS. Nah kan udah gimana itu dikatakan cinta Al-Quran gitu ya. Atau pindah ke kesibukan yang lain baru saja 3 menit ya gitu ya. Misalnya kata Abu Ubaid, hendaklah seorang hamba tidak diuji kecuali dengan Al-Quran. Hendaklah seorang hamba tidak diuji kecuali apa? Kecuali dengan Al-Quran. Jika dia mencintai Al-Quran, sungguh dia mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Dan tentunya kita harus mengakui ya kita banyak kekurangan ya, banyak sekali kekurangan terhadap interaksi kita dengan Al-Quran ya. Nah, itu terjadi pada diri kita ya. Ya tentunya juga harus senantiasa merubah diri ya, merubah diri kita. Nah itu, insya Allah nanti kita akan terangkan bagaimana kiat menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran ya, nanti kita terangkan ya. Itu saja dahulu yang bisa disampaikan, mungkin terlalu panjang ya, karena memang subbabnya ini bahasanya panjang gitu ya. Jangan bosan-bosan gitu ya, terus menerus kita belajar gitu ya, walaupun terkadang lelah, terkadang capek, terkadang ya rada ngantuk dan sebagainya, ya jangan bosan-bosan gitu ya, walaupun sedang saum gitu ya, sedang lemes-lemesnya gitu ya, sedang saum Senin ya, jangan bosan-bosan gitu ya, karena inilah yang menguatkan kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, yang menghidupkan hati kita juga insya Allah dengan ilmu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, Rabbana atina bil rahmah wa Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.